setelah hampir setengah bulan berlalu. Rio, syukurlah kamu udah sadar. Selama 2 minggu ini, Mama beneran ngerasa nggak tenang. Makan tak enak, tidur juga tak nyenyak. Tapi, sekarang Mama udah lega karena anak kesayangan Mama ini sudah sadar. Ucap Sari, menyeka air mata di pangkal hidungnya. Ma, tolong keluarkan aku dari sini. Aku nggak betah tinggal di sini, Ma. Ruangan ini bau obat-obatan. Rengek bocah yang kini bertubuh kurus itu. Sabar ya sayang. Kamu kan masih dalam proses perawatan. Nanti kalau kamu udah sembuh, pasti Mama akan membawamu pulang. Tapi, aku udah ngerasa mendingan. Ma, aku akan bilang sama dokter kalau aku sudah sembuh. Supaya dia tidak menahanku lagi untuk tinggal di sini. Iya, sayang. Nanti dokter akan datang memeriksa kesehatanmu. Jika memang kondisimu sudah membaik, kamu pasti akan diperbolehkan pulang. Oh iya, Ma. Papa kemana? Aku kok nggak ada lihat Papa. Papa lagi kerja, sayang. Nanti setelah pulang dari kantor, dia pasti langsung ke sini. Ujarnya menatap putranya dengan penuh kasih sayang. Dia sangat bahagia. Akhirnya Rio bisa sadar juga dari komanya. Meskipun sebelumnya dia sempat berpikir dan tidak kepada bocah itu. Dan tidak berapa lama, dokter pun masuk ke dalam ruangan itu untuk memeriksa keadaan Rio. Permisi ya, Dek. Pak dokter mau periksa kesehatan Dedek dulu. Ucap pria berkulit bersih itu dengan sopan sembari mengulas senyum ramah. Saya sudah sembuh, kan, Pak dokter? Saya sudah tidak merasakan sakit lagi. Saya mau pulang. Ya memang kondisimu sudah mulai membaik, tapi kamu masih perlu dirawat di sini untuk beberapa hari ke depan. Kesehatanmu harus dipantau secara berkala. Gak mau, saya mau pulang. Saya gak betah di sini. Rengeknya. Melihat anaknya yang sedikit histeris, Sari merasa tak tega. Dokter, gimana kalau anak saya berobat jalan aja? Kayaknya dia udah gak betah banget tinggal di sini. Aku takut jika memaksakannya nanti mentalnya bisa terganggu. Oke jika itu sudah menjadi keputusan keluarga. Tetapi jika ada suatu hal yang tidak terduga, pihak rumah sakit tidak mau bertanggung jawab. Sari tampak berpikir sejenak sebelum mengambil keputusan besar itu. Tetapi melihat wajah putranya yang memelas dan mengharapkan untuk segera pulang ke rumah, membuatnya menjadi tak tega. Baik, Dok. Nanti jika terjadi sesuatu hal yang tidak disangka-sangka, kami akan langsung membawanya ke sini. Iya. Namun sebelum itu harus menandatangani surat pernyataan terlebih dahulu. Sari pun akhirnya menyetujui. Dan kini, Rio merasa girang karena sebentar lagi dia akan segera meninggalkan ruangan yang membuatnya suntuk itu. Makasih ya, Ma. Akhirnya aku bisa keluar juga dari tempat ini. Lirihnya yang terbaring di kasur itu. Tapi, kalau kesehatanmu ternyata belum membaik, Mama terpaksa membawamu ke sini lagi. Aku udah sehat kok, Ma. Percaya ya, aku nggak akan kembali ke rumah sakit ini lagi. Karena aku akan sehat selamanya. Oh iya sayang, semoga aja kayak gitu. Mama selalu mendoakanmu yang terbaik. Setelah semua urusan selesai, akhirnya mereka pun bersiap untuk pulang. Sari mengambil ponsel di dalam tasnya, menghubungi Fami untuk menjemputnya. Namun setelah menunggu lama, panggilan itu tak kunjung terjawab. Seketika membuat kening wanita itu mengernyit. Mas Fami kok nggak ngangkat telepon? Padahal ini kan udah jamnya pulang kantor. Gumamnya. Kemudian dia mengulangnya sekali lagi. Siapa tahu aja pria itu sedang tidak mendengar bahwa handphonenya berbunyi. Gimana, Ma? Papa nggak bisa dihubungi ya? Tanya bocah itu, lemas. Ia sedang duduk di ranjang rumah sakit itu, beserta barang-barang yang sudah dimasukkan ke dalam tas. Sebentar ya sayang, mungkinkah papamu lagi sibuk? Ya udah, kalau papa nggak bisa jemput kita, kan ada taksi online, nanti kita naik itu saja. Ya udah Ma, kita naik taksi aja. Soalnya aku udah nggak sabar, aku banget pengen cepet-cepet pulang. Oke, kalau gitu Mama pesan dulu ya taksi online-nya. Di sisi lain, Fami yang ternyata mendengar ponselnya berdering memutuskan untuk mengabaikannya begitu saja. Mas tega,
mau biarin aku gini aja? Serunya dengan nada memelas. Maksud kamu? Tanya lelaki itu yang tak mengerti. Aku ingin punya status yang jelas, Mas. Bukan cuma seorang teman seperti ini. Bibirnya maju beberapa senti. Emangnya wanita mana yang rela jadi pelampiasan begini? Aku juga nggak mau, Mas. Terus, maunya kamu gimana, sayang? Katakan padaku. Pria itu merapikan kerah kemeja di depan cermin. Aku mau kita menikah, Mas. Pintanya dengan nada tegas. Apa? Kamu minta aku buat nikahin kamu? Ucapnya dengan mata yang membola. Iya. Kenapa, Mas? Kamu keberatan? Kan bener, kamu gak mau tanggung jawab. Bukan begitu, Mel. Tapi kamu kan belum tentu juga hamil. Mau hamil atau tidak, kamu harus tetap bertanggung jawab, Mas. Aku udah gak laku lagi sama lelaki lain. Aku ini udah jadi barang bekas. Sentaknya setengah emosi. Bagaimana tidak, pasalnya pria itu terlihat ingin menghindar. Dan setengah hati saat disuruh bertanggung jawab. Meli, tolong jangan desak aku. Rio masih dalam proses penyembuhan. Gak mungkin aku tiba-tiba nikahin kamu. Ucap Fahmi beralasan. Anakmu itu bukan urusanku, Mas. Udah ya, aku capek berdebat terus. Kalau kamu gak mau nikahi aku, maka siap-siap aja. Aku akan kasih tahu istrimu tentang rekaman ini. Sontak saja Fahmi terkesiap mendengar semua itu. Mulutnya terbuka lebar, tak menyangka bahwa Meli akan menjebaknya seperti ini. Tak kamu merekam semua apa yang kita lakukan? Serunya dengan bibir yang bergetar. Iya, gimana, Mas? Kamu mau nikahin aku atau video ini ku beritahu pada istrimu? Kira-kira apa ya reaksinya? Wanita itu tersenyum sumbang. Meli, tolong jangan lakukan itu, ya. Please. Oke, aku akan menikahi kamu. Ucapnya cepat, menenangkan hati wanita itu. Kapan, Mas? Aku ingin tahu kejelasannya. Bukan cuma sekedar janji palsu. Fahmi memejamkan mata dan menghela napas dalam. Ini sungguh keputusan yang sangat sulit. Tapi, jika ia tak segera mengatakannya, maka wanita itu bisa bertindak nekat. Minggu ini, aku akan menikahimu. Ucapnya setelah menghela napas panjang. Tapi janji ya, setelah kita menikah, kamu harus menghapus video itu. Hehe, kamu tenang aja, Mas. Ini semua aman sama aku. Fahmi, dengan perasaannya yang kacau, akhirnya segera pamit untuk segera pulang. Tunggu, Mas. Wanita itu mencegah langkahnya. Ada apa lagi? Sih, Mel. Keluhnya lelah. Lihat itu. Ada bekas lipstik di dadamu. Sini, biar ku hapus. Meli mengusap dada bidang itu dengan tangannya. Dah, selesai. Sekarang, kamu boleh pergi. Tapi ingat, minggu depan Mas harus datang ke sini lagi untuk melaksanakan pernikahan. Tukasnya, Fahmi pun menghela napas berat, kemudian melangkah pergi. Sesampainya di rumah, ia sedikit terkejut melihat pintu rumah yang terbuka. Ia belum tahu kalau putranya pulang dari rumah sakit hari ini. Pria itu melangkah cepat menuju rumah itu. Mas, kok baru pulang sih? Tadi bolak-balik ku telepon kenapa gak diangkat? Seru istrinya yang duduk di ruang keluarga tak jauh dari pintu depan. Rio sudah pulang? Iya, Mas. Katanya dia bosan berada di rumah sakit terus, makanya dia merengek minta pulang. Emangnya dibolehin sama dokter? Tanya lelaki itu lagi. Ya sebenarnya, Rio udah bisa dikatakan sembuh, cuma butuh istirahat aja beberapa hari. Oh, syukurlah. Di mana dia sekarang? Aku mau lihat keadaannya. Ada di kamar, Mas. Lelaki itu ingin segera ke sana,
namun kening Sari mengernyit saat melihat punggungnya. Mas, tunggu. Kenapa bajumu lecek gitu? Emangnya Mas habis dari mana? Tanyanya menatap tanpa berkedip. Pertanyaan yang lolos begitu saja dari bibir istrinya itu sontak membuatnya terkesiap. Detakan jantungnya juga tidak stabil, bingung harus menjawab apa. Mas, kok diam? Kamu sedang tidak menyembunyikan apa-apa dari aku kan? Enggak. Tadi di kantor ada kegiatan olahraga, makanya bajuku jadi kucel begini. Sahutnya cepat, kemudian ia segera beranjak karena takut akan ditanyai lagi. Sari menautkan alis. Merasa jawaban pria itu kurang masuk akal. Tapi karena tak ingin memperpanjang masalah, akhirnya ia memutuskan untuk melupakannya dan menganggap semua itu hanya pikiran buruknya saja. Kenapa ya? Akhir-akhir ini aku kok sering berpikiran buruk sama Mas Fahmi? Padahal dulu sewaktu ia hanya memberiku nafkah tempe goreng setiap harinya, aku nggak pernah sekalipun berpikir yang macam-macam tentangnya. Tapi mengapa setelah ia memberikan nafkah yang banyak untukku malah membuat pikiranku menjadi tidak tenang? Gumamnya. Ya sudahlah. Sepertinya aku tak boleh berpikiran yang berlebihan. Aku yakin Mas Fahmi selalu setia sama aku. Seperti yang dia lakukan selama hampir 10 tahun ini. Batinnya mencoba untuk tetap berpikir positif. Fahmi tiba di kamar tempat putranya beristirahat. Gimana keadaanmu, sayang? Tanyanya pada darah dagingnya itu. Aku udah sembuh kok, Pak. Yang bener, jangan buat pikiran Papa khawatir. Ucapnya lembut. Ternyata ia sangat menyayangi putranya itu. Iya, Pak, aku udah sehat. Aku jadi kangen pengen makan tempe goreng lagi. Sahutnya. Loh, kok baru sembuh langsung pengen makan tempe goreng? Sih, katanya kemarin itu kamu bosan makan lauk itu terus. Ya, gimana Pak? Itu kan lauk yang biasanya setiap hari aku makan. Jadi mau bagaimanapun ada lauk yang lain, rasanya kurang lengkap kalau gak ada tempe goreng. Tukasnya lagi. Oh begitu ya, sayang. Papa jadi merasa bersalah sama kamu. Karena setiap hari selama bertahun-tahun Papa selalu ngasih makan tempe goreng. Maafin Papa ya. Enggak kok, Pak. Tempe goreng itu makanan yang enak. Aku suka. Ya udah nanti biar Mama buatin tempe goreng buat kamu ya. Ucap lelaki itu ingin menyenangkan hati putranya yang merindukan lauk tempe goreng. Iya, Pak. Oke, kayak gitu Papa mau mandi dulu ya. Soalnya bareng Papa gerah banget baru pulang kerja. Anak itu mengangguk pelan sembari tersenyum. Melihat itu semua, ada rasa nyeri yang tak bisa dikatakan di relung hatinya. Apakah aku tega menghancurkan keluarga kecilku seperti ini? Aku tak bisa berbahagia di atas luka hati mereka. Tapi, apa yang harus aku lakukan? Aku juga tidak ingin Sari merasa tersakiti karena melihat video aibku yang akan diberikan oleh Meli seandainya aku tidak menikahinya. Kepala pria itu seakan berdenyut pecah, sehingga dia tidak bisa berpikir jernih untuk sekarang. Bab ke-20. Kebetulan, kamar mandi di rumah mereka tidak berada di dalam kamar, sehingga saat Fahmi ingin masuk ke ruangan kecil itu, tak sengaja dilihat oleh istrinya. Mas, tunggu. Wanita berambut sepunggung itu menghentikan langkahnya, membuat kepala Fahmi lantas menoleh. Ada apa, Sari? Aku mau mandi. Soalnya udah gerah banget. Jawabnya. Mas berdiri di situ aja. Jangan gerak. Titahnya. Tentu saja hal itu membuat Fahmi bingung. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh wanita itu? Nanti ajalah. Aku udah semuk banget. Mau cepetan ketemu air. Serunya yang tak ingin mengikuti perkataan istrinya untuk berdiri dan diam di tempat. Mas jangan membantah. Aku bilang jangan gerak, tetaplah di situ. Aku akan memeriksamu. Mau meriksa apa? Memangnya aku penjahat? Apa? Main periksa segala. Sergahnya
merasa kesal akan tingkah istrinya itu. Kalau kamu gak mau nuruti perkataanku, itu tandanya ada yang lagi kamu sembunyiin dari aku. Wanita itu menatap lekat, mencari garis kebohongan di wajah pria yang sikapnya terlihat aneh beberapa waktu belakangan ini. Ya udah, ya. Aku berdiri di sini, terserah kamu mau ngapain. Sari segera menghampiri pria itu lalu membuka kemejanya sedikit di bagian dadanya. Ia mengendus ada aroma yang tak biasa di sana. Parfum ini seperti wangi parfum seorang wanita. Mengapa wangi ini bisa menempel di tubuhmu, Mas? Tenggorokan Fami mendadak tercekat mendengar semua itu, sampai-sampai ludahnya sendiri pun tak mampu ia telan. Sari belum berkedip, ia menatap tajam pada mata pria itu. Aku tadi singgah ke toko parfum dan tak sengaja malah menyemprotkan parfum wanita ke tubuhku. Sahutnya tergagap, bibirnya gemetar, serta keringat jagung yang menghiasi dahinya. Jangan bohong kamu, Mas. Iya, beneran. Ngapain juga aku bohong? Udah ya, aku capek. Mau mandi. Pungkasnya, yang tak ingin banyak bicara lagi, lalu segera masuk ke ruangan tempat membersihkan diri itu. Setelah selesai mandi, Fami membuka lemari untuk mencari baju yang akan dikenakan. Sedangkan Sari hanya duduk tertegun, seraya menatapnya. Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Cicit Fami merasa tak suka. Meneliti wajahmu, apakah ini memang benar suamiku atau bukan? Sahutnya dengan nada yang seolah mencekam. Mulai deh ngomong yang aneh-aneh. Cetusnya. Siapa tahu aja, kamu hanya sekedar orang yang mukanya mirip sama Mas Fami. Karena sifat kalian sangat bertolak belakang. Udah deh, jangan ngelantur. Perutku lapar, mau makan. Mendingan kamu sediain makanan buatku daripada mikir yang aneh-aneh. Fami langsung beranjak keluar, bosan mendengar ocehan wanita itu. Sedangkan Sari masih terdiam dengan 1000 pertanyaan di dalam kepalanya. Pertanyaan yang mungkin akan sulit dia temukan jawabannya. Karena suaminya sudah meminta makan, mau tak mau dia tetap harus melayaninya, seperti biasa. Meskipun hatinya saat ini sedang kesal. Tetapi yang namanya seorang istri tetap harus menjalankan kewajibannya. Namun sebelum itu, ia singgah dulu ke kamar Rio. Mengajak anak itu makan bersama. Sari memutar handle pintu kamar sang anak dan terlihat ia sedang melihat-lihat buku pelajarannya. Kamu lagi ngapain, sayang? Sapa Sari lembut. Oh, ini mah lagi lihat-lihat buku. Aku jadi kangen pengen secepatnya masuk sekolah. Memangnya kapan aku baru boleh sekolah, Ma? Tanyanya. Nanti kalau kesehatanmu sudah benar-benar pulih. Untuk sekarang, sebaiknya kamu istirahat dulu di rumah. Tapi, rasanya aku udah gak sabar, Ma. Perengeknya. Harus sabar dong, sayang. Ini semua kan demi kebaikanmu sendiri. Nanti kalau kamu paksain sekolah dan kamu sakit lagi gimana? Emangnya Rio mau masuk rumah sakit lagi? Bocah itu menggeleng. Nah, makanya itu. Rio harus nurut semua perkataan Mama. Biar kamu cepat sembuh. Sekarang, ayo kita makan. Papa juga udah nunggu di meja makan. Tuturnya. Oh iya, Ma, kebetulan perutku juga udah lapar. Nggak sabar pengen makan tempe goreng. Hehe, ya udah yuk sayang. Makan yang banyak. Pada malam harinya, Fami lupa memblokir kontak wanita itu, sehingga Meli dapat mengirimnya pesan. Beruntung, saat kejadian itu, ia sedang tidak bersama Sari. Aduh, kenapa aku bisa lupa gini ya? Untung aja Sari pas nggak ada di sini. Batinnya, yang segera menghapus pesan dari wanita itu. Lalu dengan cepat memblokir kontaknya. Cat dari siapa itu, Mas? Sergah wanita itu yang ternyata sedari tadi berdiri di belakangnya. Fami terkesiap dengan jantung yang berhenti seketika. Kamu ngapain ada di sini? Kayak nggak ada kerjaan lain deh. Selalu aja ngintilin aku. Sengitnya. Jawab dulu pertanyaanku, Mas.
Itu pesan dari siapa? Kenapa buru-buru menghapusnya? Dan aku lihat kamu juga memblokir kontak itu. Tanyanya berkacak pinggang. Cukup, ya, Sari. Mentang-mentang aku udah berubah jadi yang lebih baik, bukan berarti kamu seenak-enaknya menginjak aku. Ku perhatikan beberapa waktu belakangan ini, sikapmu juga berubah. Sering menginterogasiku dan mencurigaiku. Itu membuatku tidak nyaman, ngerti? Serunya setengah membentak. Ini nih yang membuat aku semakin curiga. Gak mungkin kamu tiba-tiba berubah menjadi yang lebih baik kalau tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Apa itu, Mas? Ayo katakan sekarang. Sini HP-mu, aku mau periksa. Pintanya memaksa. Merenggut ponsel itu dari tangan Fami. Namun dengan sekuat tenaga, pria itu menahannya. Kenapa nggak boleh, Mas? Kamu takut. Berarti memang benar ada suatu hal yang kamu sembunyikan di sini. Nggak ada. Cuma aku nggak suka aja sama sikapmu yang kayak gini. Ini sama aja kamu ganggu privasiku. Nggak sopan banget kamu. Oh gitu? Oke, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Terserah kamu mau ngapain. Wanita itu beranjak dari teras tempat mereka bertengkar dengan hati yang penuh rasa kecewa. Rasanya ia ingin menangis sekencang-kencangnya, namun air matanya tak dapat keluar. Seorang istri mana yang bisa bernapas lega jika suaminya bersikap mencurigakan, seperti ada hal yang dia sembunyikan. Gak apa-apa kamu menyembunyikan itu semua dariku, tapi aku yakin suatu saat nanti, pasti akan kutemukan apa itu. Ucapnya yakin. Setelah istrinya beranjak pergi, Fami mengusap wajah. Sebenarnya dia tidak bermaksud untuk membentak wanita yang sudah bersamanya selama 10 tahun itu, tetapi dia hanya ingin hubungan mereka langgeng dengan menyembunyikan semua itu. Jika rahasia besar yang dia sembunyikan itu sampai terbongkar, maka dia yakin berakhirlah hubungan mereka. Keluarganya akan hancur dan berantakan. Sungguh ia tak menginginkan hal itu terjadi. Sehingga sebisa mungkin, ia akan menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Maafkan aku, Sari. Aku hanya tidak ingin kehilanganmu dan keluarga kecil kita. Ya, aku tahu memang aku ini orang yang pelin-pelan. Tapi, aku juga bingung harus gimana. Di sisi lain aku juga tidak bisa melepaskan Meli, karena dia bisa memberikan kepuasan tersendiri terhadapku. Lirihnya, minggu depan, pernikahannya akan dilaksanakan. Dan ia harus berusaha keras agar semua itu tidak diketahui oleh istrinya. Agar semuanya bisa berjalan dengan baik-baik saja, mempunyai 2 istri. Seperti biasa, Fami menghabiskan waktu di kantor dari pagi hingga hampir sore hari. Dan di waktu seperti itulah, ia bisa menghubungi Meli. Karena tempatnya aman, dan pastinya tidak akan diketahui oleh ibu dari Ryu itu. Saat jam istirahat siang tiba, wanita yang berprofesi sebagai sekretaris di perusahaan lain itu menghubunginya. Lagi ngapain, Mas? Udah makan? Tanyanya basa-basi pada lelaki yang sebentar lagi akan menjadi suaminya itu. Udah deh, aku males basa-basi. Kamu ini susah dibilangin ya. Kan aku udah bilang kalau malam jangan pernah menghubungi aku. Kamu mau tahu, tadi malam ketahuan sama istriku. Cicitnya geram. Hah? Waduh, Mas, gawat kalau gitu. Jadi gimana kelanjutannya, Mas? Ucapnya dengan nada yang sedikit shock di ujung sana. Dia mau mengambil HP-ku untuk diperiksa olehnya. Untungnya aku bisa menahannya. Semua ini gara-gara kamu. Iya, Mas, aku lupa. Maaf ya, aku janji deh. Lain kali nggak akan hubungi kamu lagi di saat sama dia. Janjimu palsu. Aku nggak percaya. Ih, jangan gitu dong, Mas. Aku serius loh. Semua ini demi hubungan kita. Terlebih, sebentar lagi kan kita mau menikah. Tuh, kamu udah tahu kalau bentar lagi kita mau nikah. Terus, ngapain kamu ingin merusak semuanya? Iya, Mas, maaf. Udah deh, kamu jangan menekan aku terus. Nanti aku bisa stres, Mas. Oh ya, Mas, aku boleh minta sesuatu nggak sebagai hadiah pernikahan kita? Mau minta apa?
Aku nggak bisa memberikan yang banyak-banyak, sebab istriku nanti pasti akan curiga. Ya, kamu hati-hati dong, jangan sampai dia tahu. Kamu pernah bilang sama aku, katanya kamu punya banyak tabungan. Itu kan bisa buat beli hadiah pernikahan kita. Fahmi menarik nafas berat mendengar semua itu. Ingin rasanya ia menolak permintaannya, tetapi juga tak mungkin. Mengingat, sebentar lagi mereka akan menjadi pasangan suami istri. Emangnya kamu mau hadiah apa? Tanyanya lelah. Aku mau mobil keluaran terbaru, Mas. Yang warna putih, keren banget. Aku udah ngecek di media online. Suka banget sama bentuknya. Belikan ya, Mas. Rengeknya memelas. Apa? Kamu mau minta belikan mobil? Uangku mana cukup untuk beli mobil semahal itu. Halah, Mas. Jangan pelit dong sama calon istri sendiri. Lagian sebentar lagi kita akan nikah. Mobil itu juga akan jadi milikmu juga. Terus, di mana salahnya? Wanita itu memaksa. Membuat Fahmi tidak bisa mengucapkan alasan lain. Gimana, Mas? Mau kan belikan hadiah mobil untuk aku? Hatinya terasa berat untuk menjawab iya. Tetapi, lelaki itu terpaksa mengabulkan permintaannya. Oke, aku akan belikan hadiah mobil, tapi aku nggak bisa beli dengan uang cash. Bisanya kredit, gimana? Ya nggak apa-apa, Mas, walaupun kredit, yang penting bukan aku yang bayar. Makasih ya, Mas. Aku seneng banget kamu ngabulin permintaan aku. Fahmi tidak menyaut lagi. Mendadak pikirannya tertuju kepada Sari. Selama 10 tahun pernikahan mereka, wanita itu sama sekali tidak pernah menuntut apapun padanya. Ia selalu ikhlas berapapun nafkah yang diberikan oleh suaminya. Sari, setelah menemukan wanita lain, aku baru tahu kalau ternyata kamu adalah yang terbaik. Tetapi, sebentar lagi aku akan mengkhianatimu. Sungguh aku tidak pantas lagi bersamamu, Sari. Aku ini adalah lelaki yang kotor. Lirihnya di dalam hati dengan perasaan yang berkecamuk. Aku juga bingung harus berbuat apa. Ingin menceraikanmu, tetapi tak tega. Dan bersamamu juga pasti akan membuat luka. Entahlah, semoga rahasia ini abadi selamanya, seumur hidupku. Batinnya sedih. Pada malam harinya, Sari baru saja selesai menyetrika pakaian dan memasukkannya ke dalam lemari. Sari, ada yang ingin aku bicarakan sama kamu. Ucapnya pelan, duduk di bibir ranjang dengan ekspresi wajah lemah. Sari menolehkan pandangannya ke arah lelaki itu. Mau bicara apa, Mas? Tanyanya, yang kemudian segera duduk di sebelah suaminya. Sari, minggu depan, rencananya aku akan pergi keluar kota. Kamu sama Rio baik-baik di rumah ya. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku aja. Tuturnya masih dengan nada yang sama seperti tadi. Mau keluar kota, Mas? Kok tumben? Tanyanya mengernyit. Karena selama ini, lelaki itu tidak pernah tugas di luar kota. Sehingga membuatnya heran. Ya, kali ini aku yang disuruh oleh bos untuk pergi keluar kota untuk melihat proyek yang baru dibangun. Sahutnya, berusaha untuk terlihat jujur. Karena sebelumnya dia sudah memikirkan kata-katanya itu sehingga di depan Sari dia tidak gugup dan tidak terlihat bohongnya. Berapa lama di luar kota, Mas? Tanyanya. Nggak lama kok. Palingan juga 3 hari. Dan di hari keempatnya aku udah pulang lagi ke sini. Ujarnya. Oh ya udah kalau gitu. Sebelum aku pergi, aku ingin menyerahkan sesuatu sama kamu. Ucapnya serius. Sesuatu? Apa itu, Mas? Tolong jangan buat aku takut dan berpikir yang macam-macam. Bukan. Ini bukan hal yang buruk. Kamu tenang aja ya. Memangnya Mas mau menyerahkan apa? Tanya wanita berhidung madu itu yang merasa tidak sabar. Mas cuma mau ngasih ini sama kamu. Ini untukmu. Fahmi memberikan sebuah kartu ATM ke tangan wanita itu. Apa ini, Mas?
Wanita itu terlonjak kaget. Di dalamnya ada uang 1 miliar, semuanya untuk kamu dan juga Rio, ungkapnya. Tetapi, kenapa kamu melakukan ini, Mas? Sebenarnya ada apa? Wanita itu terheran-heran, keningnya juga berkerut, bingung dengan semua ini. Ini adalah harta milikmu. Selama ini, aku hanya memberikan nafkah tempe goreng, dan uangnya kutabung hingga sampai segitu banyaknya. Sekarang ambillah uang itu, semuanya milikmu. Mas, bibir wanita itu bergetar, tak mengerti dengan semua ini. Perasaannya masih syok. Sudah, nggak perlu tegang kayak gitu. Santai aja ya, ucapnya, yang kini tersenyum, mencairkan suasana. Makasih, Mas. Fahmi membuang napas lega. Ia tak ingin tabungannya itu dikuasai oleh Meli, sehingga sebelum mereka menikah, saldo di ATM-nya hanya tersisa 0 rupiah. Semuanya ia berikan kepada Sari dan putranya, agar membuat hatinya tidak selalu merasa bersalah kepada mereka berdua. Uang sebanyak ini sebaiknya aku gunakan untuk apa, Mas? Tanyanya. Terserah kamu. Mau disimpan saja atau mau dibuatkan modal usaha, ya suka hati. Karena itu udah 100% milikmu. Jadi aku tidak berhak lagi mengatur untuk apa kau gunakan uang itu. Oh iya, baiklah, Mas. Aku berencana ingin membuka toko agar uangnya bisa berkembang untuk biaya sekolah Rio nanti. Iya, itu juga ide yang baik. Semoga sukses ya, tuturnya. Terima kasih, Mas. Meskipun menerima uang yang cukup banyak, tapi masih ada suatu hal yang mengganjal di dalam hati Sari. Meskipun ia tak tahu apa itu. Bab ke-21. Dan hari yang dinanti pun telah tiba, besok dia akan resmi menikahi Meli. Malam ini, pria itu berpamitan kepada istrinya, sembari membawa tas ransel berisi pakaian dan perlengkapan penting lainnya. Sari, Mas pergi dulu ya. Jaga Rio baik-baik di rumah. Pesannya sebelum melangkah pergi. Ya, Mas juga hati-hati di jalan. Kalau menyetir harus fokus, jangan mikirin yang enggak-enggak. Pastinya, sayang. Oh ya, nanti kalau misalnya nomor handphoneku nggak aktif saat berada di sana, kamu jangan khawatir. Mungkin ada kendala signal. Soalnya proyek baru ini berada di perkampungan. Iya, Mas. Setelah berpamitan dan eluk tubuh ramping wanita itu, kini Fahmi pun melangkah ke dalam mobil. Meskipun hatinya terasa sangat berat untuk melakukan itu semua. Tapi ia seakan tak punya pilihan lain. Wanita itu masih berdiri di teras, melihat punggung mobil suaminya yang perlahan menjauh. Sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya, namun ia tak mengungkapkannya di depan pria itu. Karena ia tak ingin lagi ada pertengkaran dalam hubungan mereka. Aku berdoa, semoga kamu baik-baik aja, Mas. Dan tidak melupakanku, meskipun jauh. Batinnya. Papa pergi kemana malam-malam begini, Ma? Tanya anak itu, yang ternyata tak diberitahu tentang kepergian sang ayah selama 3 hari keluar kota. Ayah ada tugas kantor, dia akan pergi selama 3 hari. Kok perginya malam, Ma? Iya, soalnya jarak yang ditempuh itu jauh, jadi kalau berangkat malam kan pagi sudah tiba di sana. Terangnya pada sang putra. Oh, gitu ya, Ma? Jadi sepi dong rumah ini nggak ada papa? Ya mau gimana lagi, sayang? Namanya papa juga kerja buat kita. Kamu doakan saja semoga papamu baik-baik di jalan dan lancar segala urusannya. Tuturnya. Iya, Ma? Karena jam sudah menunjukkan jam 20:18 malam, kini mereka pun masuk ke dalam rumah. Menutup semua pintu dan jendela lalu menguncinya dengan benar, agar penjahat tak dapat masuk. Di sisi lain, Fahmi mengemudikan mobilnya dengan pandangan kosong. Hatinya sangat sedih, namun ia seakan tak bisa keluar dari perangkap ini. Sari, maafin aku ya. Malam ini adalah malam terakhir aku menjadi orang yang setia sama kamu. Karena mulai besok dan seterusnya, aku sudah mengkhianatimu.
Maafkan aku, sayang. Lirihnya. Saat hatinya sedang sedih seperti itu, tiba-tiba terdengar suara ponsel yang berdering di sakunya. Ada apa? Aku lagi di jalan. Kamu gak lupa besok hari apa kan, Mas? Iya, aku tahu. Makanya sekarang aku lagi di jalan, menuju ke tempatmu. Oke, aku tunggu ya, Mas. Wanita itu melonjak kegirangan, karena sebentar lagi dia akan dinikahi oleh lelaki yang menjadi cinta pertamanya itu. Akhirnya aku bisa juga mendapatkan kamu. Aku nggak nyangka, ternyata masih membuka hati untukku, meskipun kamu telah memiliki keluarga kecil. Itu tandanya aku masih belum musnah dari dalam hatimu. Ucapnya dengan bangga dan penuh percaya diri. Dia sudah mengatur rencana pernikahannya. Berikut dengan penghulu dan para saksi yang melihat sahnya mereka. Fahmi tidak ikut menghandle apapun, semuanya diurus oleh wanita itu. Singkat cerita, mereka telah menikah dan kini telah resmi menjadi suami istri, meskipun pernikahan mereka belum tercatat di negara, masih secara agama. Tetapi Meli sudah sangat bahagia dengan semua itu. Makasih ya, Mas, kamu sudah membuka hati untuk menerima aku menjadi istrimu. Ucapnya dengan senyumnya yang merekah. Ya, tapi kamu juga harus ingat, tidak bisa leluasa bersamaku. Karena aku punya 2 istri dan harus bersikap adil pada keduanya. Tapi harusnya aku mendapat bagian yang lebih banyak, karena aku kan yang muda. Sahutnya yang menginginkan bagian lebih. Gak bisa gitu juga dong, Meli. Aku harus adil. Ya udah deh, Mas. Terserah kamu. Wanita itu segera beranjak dari tempatnya, merasa kesal akan keputusan pria itu. Sedangkan Fahmi hanya menarik nafas berat serta menggelengkan kepalanya. Meli, ini malam pertama kita. Kamu jangan-jangan begitu dong. Aku di sini 3 hari, spesial buat kamu. Ya habisnya kamu gitu sih. Aku kan gak suka ada saingan. Aku ingin menjadi istri kamu satu-satunya. Jangan membuat keadaan semakin rumit, Mel. Untuk sekarang kita jalani dulu keadaannya seperti ini. Jangan membuat ulah dengan melakukan ini dan itu. Wanita itu cemberut, bibirnya memanjang 5 inci ke depan. Membuat Fahmi tak sabar ingin menggodanya. Kamu tahu nggak, kalau merengut kayak gitu wajahmu makin cantik. Ih, apaan sih, Mas? Kamu pengennya mengulangi kejadian kemarin? Ya iya dong, sekarang kan kita sudah resmi menikah. Jadi semua ini telah halal untukku. Oke, aku akan memberikannya padamu dengan senang hati. Jawab wanita itu, genit. Aku ingin pelayanan yang istimewa malam ini. Pokoknya kamu harus membuatku terbang ke angkasa. Full service. Hehehe, kalau soal itu kamu tenang aja, Mas. Aku akan membuatmu menggelinjang keanakan. Mereka berdua pun mulai menyatukan bibir. Semakin dalam dan semakin memanas. Hingga keduanya tenggelam dalam lautan penuh mesra dan kehangatan. Kamu memang hebat, sayang. Ucap Fahmi dengan suara yang berat, tidak sanggup lagi menahan perasaannya yang seolah ingin meledak. Beda banget kan, Mas, sama istrimu yang monoton? Udah, jangan bahas dia di waktu yang sekarang. Bisa merusak mood. Aku ingin menikmati suasana ini bersama kamu. Mereka pun melakukannya sepuasnya. Tidak perlu takut lagi, karena yang mereka lakukan sekarang merupakan bagian dari kewajiban suami istri. Fahmi merasa bahagia dengan perlakuan Meli yang begitu sempurna. Ia merasa jiwa mudanya kembali. Memang benar, Sari begitu monoton. Sehingga saat mereka melakukannya hanya sebagai bentuk rutinitas saja. Makasih ya, Mel. Kamu sungguh luar biasa, seperti orang yang berpengalaman. Aku nggak punya pengalaman apa-apa kok, Mas. Kamu kan tahu sendiri yang pertama kalinya aku berikan sama kamu. Terus, kenapa kamu bisa selihai ini? Itu cuma alami aja. Murni karena dorongan dari hatiku sendiri. Sahutnya. Jadi kamu beneran, Mas, ingin 3 hari tinggal di sini? Iya, dong. Terus istrimu itu gimana? Memangnya dia nggak nyariin? Enggak, kan aku udah bilang sama dia kalau aku pergi untuk urusan kantor. Ada kerjaan di luar kota.
Jadi dia langsung percaya begitu aja sama kata-kata bullshit itu? Iya, dia itu wanita yang polos. Dan pastinya akan percaya sama apa yang aku katakan. Kalau gitu lain kali bilang aja ada urusan kantor sebulan lamanya. Jadi kan kita bisa puas sama-sama. Kalau itu nggak bisa, Mel, dua-duanya istriku dan harus mendapatkan nafkah yang adil. Ya udah deh Mas, jangan bahas dia lagi. Mendingan kita mandi baren 9, gimana? Mau nggak? Meli malah bergelendotan aja di pundak pria itu. Ayo. Akhirnya pria itu tergoda lagi untuk melakukannya yang kedua kali. Namanya pengantin baru Mas, ya harus begini, ucapnya. Ya terserah kamu aja deh. Meli memang mengambil cuti 3 hari di kantornya, sehingga dia bisa leluasa bersama dengan Fami. Kini mereka telah selesai mandi, dan perutnya juga terasa lapar. Aduh, Mel, perut Mas rasanya kok lapar banget ya? Apa karena tadi terlalu kelelahan? Ya mungkin aja sih Mas. Masakin aku makanan dong, Mel. Pintanya lembut kepada wanita itu. Apa? Mas nyuruh aku masak? Aku mana bisa, Mas? Lah, jadi kamu kalau mau makan gimana? Ya tinggal belilah. Ngapain repot-repot masak? Kan sekarang ada yang praktis. Oh, begitu ya? Yang kamu katakan itu memang tidak salah. Tetapi ada baiknya yang namanya seorang wanita itu harus bisa memasak. Jika nanti udah punya anak, gimana? Apa anak terus-terusan diajak makan ke warung setiap waktunya makan? Kalau itu mah soal gampang, Mas. Ada banyak babysitter yang akan membantu pekerjaan rumah ini. Kamu nggak perlu mengkhawatirkan semuanya. Ya udah deh, kalau soal itu kita bahas nanti aja. Sekarang perutku lapar. Setidaknya gorengkan telur, kek. Ucap Fami yang merasa sedikit kesal, karena perutnya sudah berbunyi sedari tadi. Meli sedikit melengos, mendengarkan permintaan suaminya itu, karena ia sangat merasa malas. Ya udah tunggu bentar, biar aku masakin dulu dadar telurnya. Ucapnya, yang terlihat setengah ikhlas untuk melakukannya. Fami menarik nafas berat, lalu menggelengkan kepalanya. Sungguh jauh berbeda jika dibandingkan dengan Sari. Wanita itu selalu menyediakan makanan di rumah, meskipun hanya tempe goreng setiap harinya, tetapi dia penuh tanggung jawab. Selalu menyediakan masakan untuk anak dan suaminya. Kenapa tiba-tiba aku jadi merindukannya? Batin pria itu di dalam hati. Dia melirik ke dapur. Wanita itu tak kunjung kembali. Sudah 10 menit, tetapi makanan yang dipintanya belum juga datang. Hal itu membuat Fami beranjak dari tempat duduknya untuk menyusul sang istri. Bab ke-22. Kamu ngapain? Kok lama amat? Cuma goreng telur doang? Tanya pria itu setelah sampai di dapur. Hah? Apa itu? Kenapa ada banyak telur gosong di tong sampah? Serunya lagi dengan mata yang membelalak. Maaf, Mas. Aku udah beberapa kali coba goreng telurnya, tapi nyatanya aku gagal, Mas. Ucapnya menyerah. Ternyata menggoreng telur adalah pekerjaan yang paling sulit untuknya. Meli, begini saja tidak bisa. Sudah sana, biar aku goreng sendiri. Pria itu menyuruhnya untuk beranjak dari dapur, karena ia ingin melakukan pekerjaan itu sendiri. Maaf, ya, Mas. Lain kali aku akan belajar cara menggoreng telur yang benar. Fami menghela napas berat. Ternyata ia menikahi wanita dengan modal cantiknya saja, dan bahkan tak bisa berbuat apa-apa, termasuk melakukan pekerjaan sepele. Lagi-lagi Sari terlihat unggul dibanding wanita itu, dan Fami baru menyadarinya sekarang, setelah ia mengkhianatinya. Oh ya, Mas, sekalian gorengkan buat aku ya, soalnya perutku juga udah lapar nih. Pintanya sebelum beranjak dari dapur itu. Hanya 5 menit berlalu, Fami telah menyelesaikan tugasnya. Lalu, meletakkannya di meja makan. Emangnya kamu doyan makan telur dadar kayak gini? Tanya lelaki itu. Sebenarnya sih nggak terlalu suka, tapi mau gimana lagi? Untuk ganjal perut aja lah. Oh gitu,
Ya udah buruan makan, gih. Titahnya, lelaki itu juga sudah menyuap telur bercampur nasi itu ke mulutnya. Mas, gimana kalau abis ini kita liburan? Liburan kemana? Kening pria itu sedikit berkerut. Ya ke tempat yang indah lah, Mas. Ini kan bulan madu kita, harus kita rayakan. Ya udah deh, terserah kamu. Pilih aja tempat yang kamu suka. Aku ngikut aja. Ucapnya. Ya, nanti aku cari dulu di Maps tempat yang menarik, yang cocok untuk liburan kita. Di sisi lain, Sari teringat terus kepada pria itu, namun segan jika menghubunginya duluan. Sudah seharian kepergian Mas Fahmi, tapi kenapa dia belum ngabarin aku ya? Ucapnya penuh tanya. Hatinya merasa sedikit gelisah, khawatir jika terjadi suatu hal yang tak diinginkan pada ayah dari putranya itu. Ya udahlah, aku nggak boleh terlalu khawatir sama dia. Lagian di sana dia kan juga bekerja, bukan untuk hal yang macam-macam. Sebaiknya aku selalu mendoakannya agar di sana dia baik-baik saja. Gumamnya yang tidak ingin berpikir negatif. Ma, lagi ngapain? Kok ngelamun aja? Seru Rio yang tiba-tiba datang menghampiri. Rio, kamu ngagetin Mama aja deh. Sahutnya, mencoba untuk tersenyum di hadapan putranya itu. Ya habisnya Mama ngelamun terus. Kayaknya aku tahu nih Mana lagi mikirin apa. Ucapnya yang ingin mencoba menambah isi kepala sang ibu. Memangnya Mana mikirin apa kalau tahu? Hayo. Sari menantang anak itu untuk menjawab, namun tetap dengan nada yang bercanda. Pasti Mama lagi mikirin Papa kan? Tebaknya yang ternyata tidak meleset. Ih, apaan sih? Sok tahu kamu? Sari tidak mengakuinya, meskipun kini wajahnya telah berubah menjadi merah karena merasa malu. Mama bisa membohongi semua orang, tapi Mama gak akan bisa membohongi aku. Mama lagi mikirin Papa, aku tahu. Ya deh, sekarang Mama ngaku. Memang benar Mama lagi mikirin Papa kamu. Soalnya kan baru kali ini dia pergi keluar kota. Takutnya dia malah gak bisa mengurus diri sendiri di sana. Akhirnya wanita itu mengakui bahwa ia memang tengah memikirkan suaminya. Nah bener kan, Ma? Berarti tebakanku tidak salah. Iya sayang. Oh ya Ma, besok aku pengen masuk sekolah. Boleh ya Ma? Rengeknya yang terdengar setengah memaksa. Belum bisa, sayang. Kamu masih harus istirahat di rumah. Nanti kalau ngedrop lagi gimana? Ma, aku ngerti sama badanku sendiri. Sekarang aku udah ngerasa baik-baik aja. Aku kangen sama teman-teman, Ma. Sari menghela nafas panjang. Bingung harus menyetujuinya atau tidak permintaan bocah itu. Tetapi jika memandang ke wajah yang penuh dengan harapan, saya akan tak tega mencegahnya untuk bertemu teman-temannya di sekolah. Ya udah, kalau itu mau kamu. Besok Mama antar kamu ke sekolah. Tapi, kalau ada gejala pusing, kamu langsung masuk ke ruang UKS saja. Minta tolong pada guru untuk menghubungi Mama. Ucapnya, yang akhirnya mengizinkan anaknya itu untuk pergi ke sekolah. Iya, Ma. Makasih ya. Aku senang banget karena Mama udah mau ngizinin aku berangkat sekolah besok. Sari hanya tersenyum kecil. Dia berharap agar semuanya baik-baik saja. Tidak ada masalah lagi di dalam hidupnya yang membuatnya merasa stres dan depresi. Di samping itu, Melly menghampiri suaminya yang sedang duduk bersandar di kursi yang terbuat dari bahan plastik itu. Mas, akhirnya kau mendapatkan tempat untuk memadu kita berdua. Ini pasti asyik banget. Serunya dengan mimik wajah senang. Di mana tempatnya? Tanya pria itu tanpa menoleh. Di Jogja, Mas. Aku pengen banget pergi ke sana. Gimana menurut kamu? Atau punya ide yang lain? Oke, itu juga tempat yang menarik. Aku setuju. Tapi karena jarak yang ditempuh lumayan jauh, kita harus berangkat malam ini, Mas. Biar besok pagi kita udah sampai di sana. Oke kalau gitu.
Siapin barang-barangnya ya, kita akan berangkat sekarang. Ucapnya. Makasih ya, Mas. Aku senang banget karena kamu nurutin semua permintaan aku. Sudah sewajarnya kok, karena aku ini kan suami kamu. Jawabnya. Kalau gitu aku siap-siap dulu ya, Mas. Wanita itu segera beranjak perasaan girang. Dia bisa bahagia di atas luka hati orang lain, tanpa memikirkan hati istri pertamanya jika saja ia tahu tentang segalanya. Fahmi yang terus dirundung rasa bersalah kepada Sari, kemudian langsung mengambil handphonenya untuk menghubungi seseorang. Dan tak lama panggilan pun tersambung. Halo, dengan toko bunga indah di sini. Ada yang bisa kami bantu? Sapa seorang karyawan dengan ramah di seberang sana. Ya, saya Fahmi. Ingin memesan bunga yang paling cantik di toko Anda. Oh, baik, Pak. Akan dikirim kemana? Tanyanya. Lalu Fahmi pun menyebutkan alamat rumahnya dengan lengkap, yang ditujukan untuk seseorang atas nama Sari. Mau dikirim sekarang atau kapan, Pak? Ya, sekarang. Jangan lupa berikan juga kata-kata mutiara yang indah menyentuh hati di secari kertas yang dimasukkan ke dalam bunganya. Tuturnya. Oh iya, baiklah, Pak. Kami akan segera mengemas bunganya lalu mengirim ke alamat tujuan. Terima kasih. Fahmi membuang napas lega. Setidaknya bunga itu bisa menghilangkan rindu di dada wanita itu, karena ia akan pergi selama beberapa hari. Semoga saja kamu menyukainya, Sari. Batinnya. Mas, aku udah siap nih. Ucap bayi yang sudah berseteran rapi. Wah, cantik sekali istriku. Pujinya yang ingin membuat wanita itu senang. Biasa aja kok, Mas. Lebih cantik istri tuamu kayaknya. Jangan bahas dia lagi. Dong. Aku nggak suka. Ya habisnya Mas nggak mau menceraikan dia. Itu tandanya dia sangat cantik, sehingga Mas nggak mau melepaskannya. Bukan karena itu. Udah, ngapain bahas dia sih? Kalau kamu udah siap ya udah ayo berangkat. Ucapnya mengalihkan topik. Meli pun mendengus kesal. Ia merasa cemburu pada istri pertama suaminya itu. Padahal, dia sudah menang karena telah berhasil merebut pria itu dari tangan Sari. Kini, tanpa membuang banyak waktu lagi, mereka pun segera berangkat menggunakan mobil baru, hadiah pernikahan untuk wanita itu.